Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama Pak Guru adalah Husnul Yakin, biasa dipanggil Pak Yakin. Di video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang materi proses perjuangan bangsa Indonesia menghadapi disintegrasi bangsa. Sebelum kita berlanjut ke video pembelajaran, Pak Guru akan menjelaskan tentang bagaimana sistem pembelajaran melalui media ini. Pertama, kalian harus mensubscribe channel ini dan mengklik kolom notifikasi agar pemberitahuan materi selanjutnya bisa cepat diberikan. Nanti untuk absensinya, kalian tinggal menulis komentar, bisa buat pertanyaan atau pernyataan dan sebagainya, pendapat dan sebagainya. Itu akan Pak Guru rekap sebagai bahan daftar hadir kalian. Langsung saja Pak Guru kita bahas tentang materi ini. Sebelumnya Pak Guru akan memberikan materi umum saja, daftar isi dari keseluruhan pembelajaran kita ke depan yang terdiri dari beberapa bab ya. Semuanya sekitar 7 bab yang akan kita selesaikan dalam 1 semester ke depan. Langsung saja ke bab perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Sebelum kita berlanjut ke video, Pak Guru akan jelaskan tentang apa itu disintegrasi. Disintegrasi itu adalah proses pemisahan diri dari sebuah bangsa yang sudah menyatu. Artinya, dalam skala kecil, apabila ada seseorang yang ingin memisahkan wilayahnya dari sebuah negara yang berdaulat, maka itu disebut dengan disintegrasi. Di Indonesia sampai hari ini masih mengalami proses namanya disintegrasi, walaupun skalanya tidak terlalu besar, seperti periode awal tahun 48 sampai 65. Oke, kita lanjut. Ya, berbagai pergolakan dalam negeri pada periode 1945 sampai 1965. 1. Pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. 2. Pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan. 3. Pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan yang berlaku pada waktu itu. Pengertian ideologi, di sini Pak Guru jelaskan sedikit ya tentang ideologi. Ideologi adalah cara pandang atau bagaimana sebuah bangsa memahami atau bagaimana bangsa itu melihat ke depan dari kepentingan-kepentingan dan proses dan bagaimana mereka berjuang, dalam artian bahwa ideologi itu adalah cara pandang hidup sebuah bangsa yang berlaku dalam keberlangsungan bangsa itu sendiri. Di dunia ini ada beberapa jenis ideologi. 1 ada komunisme, 2 nasionalisme, 3 kapitalisme. Ya, di 3 ideologi besar inilah yang sekarang masih mempengaruhi dunia. Contoh ada beberapa negara yang masih memakai komunisme, 1 Korea Utara dan Cina. Sedangkan nasionalisme itu seperti Indonesia, India, Taiwan, dan negara-negara Amerika Latin lainnya. Sedangkan kapitalisme itu masih dipegang oleh beberapa atau hampir semua negara Eropa dan Amerika Utara, seperti Amerika Serikat, Kanada. Lanjut. Bagian B, kita akan membahas tentang dari konflik menuju integrasi. 1, nanti ada kesadaran terhadap pentingnya integrasi bangsa. Yang kedua adalah teladan tokoh persatuan. Berlanjut. Jenis pemberontakan. 1. Perbedaan ideologi, pergolakan akibat kepentingan, dan pemerintahan. Pergolakan yang diakibatkan oleh perbedaan ideologi bisa kita jabarkan di sini menjadi 3. 1. Pemberontakan PKI Madiun tahun 1948. Kedua, pemberontakan DITI, Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia. Yang ketiga adalah pemberontakan Gerakan 30 September PKI yang berlangsung sekitar tahun 1965. Lanjut, kita akan membahas tentang materi pemberontakan PKI Madiun 1948.
Di sini ada diagram yang Pak Guru jelaskan tentang kronologi peristiwa Madiun tahun 1948. Satu, pada tanggal 18 September 1948, PKI Madiun sudah membentuk yang disebut dengan Front Nasional yang pada waktu itu dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Amir Syarifuddin adalah mantan Perdana Menteri Kabinet yang diangkat Soekarno sebelum Kabinet Hatta. Jadi beliau sangat tidak setuju dengan kebijakan Kabinet Hatta yang melakukan reorganisasi dan pemangkasan angkatan yang pada waktu itu PKI ingin memasukkan angkatan kelima, yaitu buruh tani sebagai Tentara Nasional Indonesia. Dan itu sangat ditentang oleh Hatta. Kenapa? Karena kebijakan seperti itu akan berpengaruh terhadap kemampuan keuangan bangsa yang pada waktu itu kita masih membangun, sehingga tidak ada gaji untuk menggaji mereka. Setelah proses terjadinya pemberontakan, Soekarno melalui Radio Republik Indonesia mengeluarkan maklumat yang memberikan tekanan pada rakyat Indonesia yang pada waktu itu bahwa kalian ini memilih PKI atau Republik Indonesia. Sehingga pada waktu itu akibat pemberontakan ini dianggap membahayakan dan upaya damai yang dilakukan oleh pada masa itu dipimpin oleh Kabinet Hatta tidak bisa berpengaruh, akhirnya pemerintah melancarkan operasi militer di Madiun. Bagaimana akhir pemberontakan PKI Madiun? Pemberontakan ini berakhir pada bulan November 1948, yang pada waktu itu Madiun sudah kembali dikuasai oleh Tentara Nasional Indonesia. Tokoh utama dari pemberontakan PKI Madiun adalah satu, Musso, yang kedua adalah Amir Syarifuddin, yang Pak Guru sudah jelaskan. Siapakah Musso? Musso adalah salah satu murid dari Alimin. Alimin ini adalah tokoh PKI yang dididik oleh Snevliet. Snevliet adalah orang Belanda yang membawa PKI pada tahun 1926. Beliau membentuk namanya ISDP. ISDP itu adalah singkatan dari Persatuan, kalau nggak salah, PKI se-Hindia Belanda. PKI sebenarnya sudah memberontak pada tahun 1926, yang pada waktu itu ditentang oleh salah satu tokohnya, yaitu Tan Malaka. Akibat pemberontakan terhadap Belanda pada tahun 1926, gerakan PKI mengalami tindakan represif, sehingga pembantaian dan segala macam terhadap anggota PKI dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda. Nah, Musso ini adalah salah satu kader yang lari ke Moskow untuk sekolah, pulang ke Indonesia, dia membuat tokoh lagi, membentuk sel-sel kelompok PKI lagi yang melancarkan pemberontakan di Madiun pada tahun 1940. Yang kedua, pemberontakan DITI, Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia. Pemimpin pemberontakan ini adalah Sekar Maji Kartosuwiryo. Beliau adalah salah seorang pemimpin Hizbullah, salah satu tentara yang ikut berjuang melawan pemerintah Hindia Belanda pada masa revolusi kemerdekaan. Beliau adalah salah satu teman Bung Karno ketika mereka masih mengaji di Haji Umar Said Cokro Aminoto di Surabaya. Latar belakang dari peristiwa ini adalah kekecewaan Kartosuwiryo terhadap hasil perjanjian Renville, di mana wilayah kekuasaan Republik Indonesia Serikat dipisah menjadi Republik Indonesia. Jawa Barat itu menjadi wilayah Republik Indonesia, sedangkan RIS, Republik Indonesia Serikat, harus bergeser ke Jawa Tengah. Sehingga apa? Kodam Siliwangi yang pada waktu itu yang berpusat di Bandung mengalami proses long march atau perpindahan besar-besaran dari Bandung ke Jawa Tengah. Karena kekosongan kekuasaan inilah dimanfaatkan oleh laskar-laskar yang dipimpin oleh Kartosuwiryo, salah satunya adalah Hizbullah, melakukan pemberontakan selama 13 tahun. Kita berlanjut. Pada tanggal 7 Agustus 1949, Gerakan Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia terbentuk di Tasikmalaya, Jawa Barat. Kemudian perkembangannya, DITI menyebar ke berbagai daerah dengan cepat. Beberapa daerah yang menjadi basis pemberontakan DITI yaitu Jawa Tengah dipimpin oleh Amir Fatah, Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kahar Muzakar, Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar,
dan Aceh dipimpin oleh Daud Biru. Penumpasannya adalah untuk menumpas pemberontakan DTI, pemerintah melakukan sejumlah operasi militer dan radam, ya, sehingga dipadamkanlah DTI ini yang membutuhkan waktu sekitar 13 tahun. Pemberontakan G30 SPKI. Pemberontakan ini yang paling terbesar sebenarnya menurut Pak Guru, yang sampai hari ini terasa sekali dampaknya. Kenapa? Karena efek ekor jas dari G30 SPKI ini sangat luar biasa, terutama dalam sendi-sendi kehidupan generasi setelahnya. Nanti Pak Guru jelaskan ke bawah. G30 SPKI adalah gerakan yang didalangi oleh Aidit dan diprakarsai oleh Untung yang pada waktu itu sebagai kolonel atau pemimpin Cakrabirawa. Cakrabirawa ini adalah sejenis Kopassus, sejenis Pas Pampres sekarang, yaitu pengawal presiden. Dulu namanya adalah Cakrabirawa yang dipimpin oleh Letkol Untung. Oke, latar belakangnya adalah jauh sebelum pada masa berdirinya Republik ini ya, ada masa di mana demokrasi parlementer. Pada waktu itu di Indonesia ada 3 kekuatan besar, yaitu 1, komunisme, 2, nasionalisme, dan 3, agama. Salah satu ideologi besar di Indonesia yang pada waktu itu sangat kuat yaitu komunisme. Anggotanya sekitar 2 juta orang. Mereka memenangkan pemilu nomor 4 di bawah NU. Jadi PKI ini luar biasa. Salah satu saingan PKI adalah Angkatan Darat. Kenapa Angkatan Darat? Karena perbedaan ideologi yang sangat besar. Angkatan Darat adalah bersikap mempertahankan ideologi dasar negara yaitu nasionalisme, sedangkan PKI ingin mengubah negara ini menjadi negara komunis seperti di Rusia. Apa perbedaannya dengan PKI Madiun? Sebenarnya ideologinya sama, ingin bentuk negara Soviet, tapi dalam bentuk dan tahun yang berbeda. Yang pada waktu itu kalau PKI Madiun dipimpin oleh Musso dan Amir Syarifuddin, PKI G30 SPKI dipimpin oleh anak didiknya Musso yaitu Aidit sebagai dalang dari pemberontakan ini. Akibat persaingan ini terjadi kekerasan dan tekanan-tekanan yang terjadi di berbagai daerah, terutama kelompok-kelompok Islam yang mengalami tekanan oleh Barisan Tani Indonesia, salah satu underbow gerakan PKI ini. Jadi underbow-nya itu melakukan perampasan berdasarkan Undang-Undang Land Reform. Land Reform adalah reformasi agraria yang digelorakan oleh PKI untuk merebut tanah-tanah yang menjadi milik para kiai, terutama di Jawa Timur yang menjadi banyak korban. Lanjut, jalannya pemberontakan. Pada tanggal 30 September 65, pasukan PKI di pimpinan Letnan Kolonel Untung Sutopo menculik dan membunuh sejumlah petinggi Angkatan Darat anti komunis. Yang kemudian mereka membawa ke Lubang Buaya. Jadi dalam satu malam itu mereka dibawa oleh pasukan Cakrabirawa yang disebar ke beberapa titik. Salah satu yang diincar adalah para jenderal, terutama jenderal-jenderal yang diisukan menjadi isu Dewan Jenderal. Dewan Jenderal ini dianggap akan menggantikan Soekarno. Apabila Soekarno mengalami kematian dalam waktu dekat, maka Dewan Jenderal inilah yang akan menjadi penggantinya. Hal ini sangat tidak disukai PKI. Kenapa? Karena kalau Dewan Jenderal ini berkuasa, maka PKI akan terancam. Jadi istilahnya itu mengambil gerak cepat supaya tidak didahului oleh Dewan Jenderal. Sehingga jenderal-jenderal yang ada dalam daftar nama yang beredar itu menjadi incaran PKI yang diculik pada malam 30 September 1965. Penumpasannya adalah menetralisir pasukan-pasukan yang berada di sekitar lapangan Merdeka, merebut gedung RRI dan kantor pusat telekomunikasi. Yang ketiga, membersihkan pangkalan udara Halim Perdana Kusuma. Salah satu pasukan yang melakukan pemberontakan ini adalah RPKAD, Resimen Para Komando Angkatan Darat, atau yang disebut dengan Kopassus, yang pada waktu itu dipimpin oleh Sarwo Edi Wibowo. Kita berlanjut ke dokumen penting setelah peristiwa ini. Akibat dari peristiwa ini membuat kekacauan
kekacauan-kekacauan sehingga Soekarno melakukan sebuah atau istilahnya membuat surat yang disebut dengan surat perintah 11 Maret yang memerintahkan Letkol Soeharto untuk menetralisir keadaan, terutama di Jakarta yang pada waktu itu mengalami demonstrasi besar-besaran oleh mahasiswa Angkatan 65, sehingga Soeharto ini disuruh melalui surat Super Semar ini untuk menetralisir keadaan. Maka akibat demonstrasi-demonstrasi itulah maka lahirlah tuntutan yang disebut dengan Tritura, Trituntutan Rakyat. Satu, bubarkan Partai Komunis. Yang kedua adalah bebaskan kabinet dari unsur-unsur PKI. Yang ketiga adalah turunkan harga bahan-bahan pokok. Sehingga Soeharto dengan tuntutan itu melakukan pembersihan besar-besaran, terutama di kabinet yang masih berafiliasi dengan PKI. Maka bersihlah kabinet, terutama pada masa MPRS yang banyak diisi oleh para orang-orangnya Soeharto. Sehingga pada tahun 67, Soekarno diganti oleh Soeharto. Lanjut ke video slide selanjutnya. Korban G30 SPKI, ada Letnan Jenderal Ahmad Yani, Suprapto, Haryono, Sutoyo, Panjaitan, Parman, dan Letu Patandayan. Jenderal Abdul Haris Nasution diincar tapi selamat, cuma anaknya yang menjadi korban yaitu Ade Irma Suryani. Beliau kena tembak, sedangkan Nasution melompat ke kedutaan besar Inggris di sebelah rumahnya beliau hingga beliau bisa selamat. Ada pergolakan berakibat kepentingan. Satu, merupakan APRA, dua, Andi Aziz, yang ketiga adalah RMS, APRA. APRA adalah kepanjangan dari Angkatan Perang Ratu Adil. Tokohnya adalah Raymond Westerling, seorang perwira Kenil. Kenil ini adalah pasukan elit tentara Belanda yang dididik, yang berisi adalah tentara-tentara blasteran Indonesia yang digunakan untuk melawan tentara Indonesia yang pada waktu itu lagi berperang dengan Belanda. Jadi Kenil ini adalah semacam tentara yang dibuat dari tokoh-tokoh, yang dibuat dari orang Indonesia untuk melawan tentara Indonesia. Salah satu pemimpinnya adalah Raymond Westerling. Ketidakpuasannya adalah mereka tidak puas dengan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan RIS yang pada waktu itu dipimpin oleh Soekarno. RIS ini adalah Republik Indonesia Serikat. Jadi Indonesia pada waktu itu masih menjadi dua ya, berdasarkan perjanjian Renville. Ada Republik Indonesia dan Republik Indonesia Serikat. Republik Indonesia itu dipimpin oleh Presiden Mr. Saad, sedangkan Republik Indonesia Serikat yang terdiri dari negara Indonesia Timur atau NIT, negara Pasundan, negara Sumatera, negara Madura, itu merupakan wilayah-wilayah negara Republik Indonesia Serikat. Yang kedua, jalannya pemberontakan. APRA ini melakukan pembunuhan terhadap beberapa pasukan dari divisi Siliwangi dan menguasai kota Bandung. Kemudian jalan akhir pemberontakan pada tahun 50, APRA mulai bercerai-berai. Kemudian APRA kembali bergabung dengan APRIS. APRIS ini adalah Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Andi Aziz ini adalah pemerintah menurunkan pasukan perang yang dipimpin oleh Jenderal Kolonel Alex Kawilarang yang mampu menguasai Makassar selama 8 jam. Dalam waktu 8 jam, Alex Kawilarang ini mampu menguasai Makassar. Andi Aziz dibawa ke Jakarta untuk diadili. Kita lanjut ke pemberontakan RMS. RMS adalah kepanjangan dari Republik Maluku Selatan yang dipimpin oleh Dr. Sumukil, pemimpinnya ya. Beliau adalah tokoh BFO. BFO ini adalah semacam Dewan Federal yang berada di bawah naungan Belanda, yang berada di wilayah Republik Indonesia Serikat ya, atau RIS ya. Jadi RIS ini punya wilayah namanya Negara Indonesia Timur. Salah satu tokoh Indonesia Timur waktu itu adalah Dr. Sumukil. Kebijakan pemerintah RIS yang berupaya membubarkan negara bagian dan menyatukannya dalam NKRI. Jadi setelah Indonesia bersatu jadi RIS menjadi RI digabung, maka NIT atau Negara Indonesia Timur mau tidak mau harus kembali ke NKRI. Dan ini adalah kebijakan yang sangat tidak disukai oleh Dr. Sumukil yang pada waktu itu beliau ingin menjadi, mungkin ya bisa dikatakan sebagai ingin menjadi presiden lah. Pada 25 April 1950,
Anggota RMS memproklamasikan berdirinya Republik Maluku Selatan yang didukung penuh oleh Belanda dan tentara Kenil di Ambon, ya. Jadi luar biasa sekali. Kita lanjut. Jadi pemerintah mengeluarkan dua opsi, yaitu menempuh cara damai dan operasi militer untuk memadamkan ini. Ya, sekarang selanjutnya adalah pergolakan berdasarkan sistem pemerintahan. Ya, ada pemberontakan PRRI, pemerintahan darurat Republik Indonesia adalah Permesta, itu Persatuan Rakyat Semesta kalau nggak salah, Persaudaraan Negara-Negara PRRI. Latar belakang adalah adanya kecemburuan pemerintah di daerah terhadap pemerintah pusat. Misalnya di Sumatera dia tidak puas dengan hasil pembagian lahan minyak atau gas alam di Aceh misalnya yang tidak terlalu banyak diberikan kepada daerah. Itu yang membuat riak-riak kecil di beberapa wilayah di Indonesia, terutama di Sumatera dan Sulawesi Utara. Kemudian kita lanjut, proses pemberontakannya itu muncul beberapa dewan daerah seperti Dewan Banteng, Dewan Gajah, Dewan Garuda, dan Dewan Manguni yang dipimpin oleh para jenderal untuk melawan atau melakukan koreksi terhadap pemerintah pusat yang berada di bawah Presiden Soekarno pada waktu itu. Pemerintah melakukan beberapa operasi untuk melakukan penumpasan terhadap PRRI ini, terutama satu adalah operasi Tegas, operasi 17 Agustus, operasi Sadar, dan operasi Merdeka. Kita lanjut. Tokoh-tokohnya ada Kolonel Pince Sumual. Nah, ini dia. Kita lanjut. Pemberontakan Permesta. Oke, kita lanjut ke pemberontakan Permesta. Permesta ini hampir mirip dengan PRRI, yaitu tidak puas dengan alokasi biaya pembangunan, misalnya dari pemerintah pusat ke daerah. Pada tanggal 2 Maret 1957, Pince Sumual memproklamasikan Piagam Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta di Makassar. Menghadapi pemberontakan ini, pemerintah melakukan operasi yang dipimpin oleh Letnan Rukminto Hendraningrat. Nama operasinya adalah Operasi Merdeka. Yang kedua adalah Operasi Sabta Marga 1 yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Sumarsono. Pada tahun 1961, pemerintah pusat melalui Kepres nomor 322/1961 memberi amnesti dan abolisi bagi orang-orang yang terlibat Permesta. Salah satu tokohnya seperti yang digambar itu adalah Letnan Kolonel Pince Sumual yang berasal dari daerah Minahasa. Ya, Minahasa itu di daerah Manado sekarang, ya, Sulawesi Utara. Persoalan negara federal dan BFU. Pembentukan negara federal berawal dari upaya Panmuk menegakkan kekuasaan Belanda di Indonesia pada Mei 1948. Negara federal mengadakan pertemuan yang disebut dengan Bijgemkos voor Federal Overleg, gitu ya, yang disebut dengan BFO, itu bahasa Belandanya, ya, yang menyebabkan golongan federalis pro Belanda yang ingin mempertahankan bentuk federal, sedangkan golongan federalis pro Republik yang ingin mempertahankan bentuk kesatuan. Jadi NKRI menjadi NKRI versus federal, gitu ya, atau negara bagian. Karena sistem negara federal itu adalah sistem negara bagian yang terpisah sendiri, walaupun dia punya presiden tapi masih di bawah proteksi dari negara induknya. Dalam perkembangannya muncul ketidakpuasan di negara-negara bagian RIS. Mereka menginginkan kembali ke bentuk NKRI. Akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1950, RIS dibubarkan dan NKRI kembali ditegakkan. Oke, upaya mempertahankan integrasi bangsa. 1. Pentingnya menjaga persatuan dalam kemajemukan. 2. Menciptakan kerukunan. 3. Mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Oke, memajukan negara, mempersiapkan generasi penerus agar mampu bersaing pada global, dan memiliki nilai strategis demi bangsa. Oke, sebelumnya kita akan membahas tentang meneladani beberapa tokoh yang ikut andil dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan pada masa proses melawan atau ancaman menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Kita sebut saja satu tokoh dari Papua yang ada di uang 10.000, yaitu Frans Kaisevo, ya. Beliau ini adalah menggagas Partai Indonesia Merdeka atau PIM pada tahun 46 di Papua, mengganti nama Papua dari Netherlands New Guinea menjadi Irian, ikut Republik Indonesia anti Netherlands. Merancang
perlawanan rakyat Biak terhadap Belanda. Kemudian lanjut ke tokoh kedua. Beliau ini adalah Silas Papare, membentuk Komite Indonesia Merdeka atau KIM pada tahun 45, membentuk Partai Kemerdekaan Irian Indonesia (PKII), mendirikan Badan Perjuangan Irian di Yogyakarta pada tahun 1949. Kemudian lanjut ke Martin Inde. Ya, Martin Inde adalah merencanakan perlawanan melalui Partai Indonesia Merdeka atau PIM, memimpin aksi protes yang didukung delegasi 12 suku di Papua, ya. Kemudian ada beberapa raja yang ikut ambil bagian dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia yang kita sebut dengan Raja Pemersatu. 1. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Beliau adalah salah satu keturunan dari Sultan Hamengkubuwono ke-8 yang menjadi Sultan Yogyakarta. Beliau menyatakan Kesultanan Yogyakarta bagian dari Republik Indonesia pada tahun 1945. Memberikan jaminan keamanan penyelenggaraan pemerintahan Indonesia selama masa revolusi kemerdekaan. Yang kedua adalah Raja atau Sultan Syarif Qasim II. Beliau menyatakan dukungan dan kesetiaannya terhadap Indonesia. Beliau adalah salah satu raja di Indonesia yang sangat kaya, yaitu dari Kesultanan Siak. Ya, di Siak itu di daerah Sumatera Timur, ya. Yang kedua adalah beliau menyumbangkan uang sebanyak 13 juta gulden untuk perjuangan rakyat Indonesia. Tiga adalah mengajak raja-raja di Sumatera memihak Republik Indonesia. Pejuang perempuan. 1. Opu Daing Risaju. Beliau adalah pernah bergabung dengan Partai Syarikat Islam Indonesia atau PSI. Yang kedua menjadi Ketua PSI Palopo pada tahun 1930. Aktif berjuang melawan kolonialisme Belanda, turut terlibat pertempuran dengan Belanda pada masa awal kemerdekaan. Kita lanjut. Para pejuang seni. 1. Pak Guru ingin tanya, apa peran penting kedua tokoh pada gambar di atas? Di bawah ini ya, sorry. Peran pentingnya adalah 1. Ismail Marzuki. Beliau adalah menciptakan lagu-lagu bernuansa perjuangan. Lagu-lagunya mampu menggugah semangat juang dan jiwa nasionalisme bangsa Indonesia. Yang kedua adalah Muhammad Yamin. Berjuang melalui pemikiran dan karya sastra, menyumbangkan konsep Pancasila dan Undang-Undang 1945. Pejuang pemberontakan. 1. Aha Nasution, pemimpin divisi Siliwangi, menjadi Kepala Staf Angkatan Darat dan Menteri Keamanan Nasional. 2. Ahmad Yani, menumpas DITI dan PRRI, korban peristiwa G30 SPKI. MT Haryono, mentolak rencana PKI membentuk Angkatan ke-5, korban peristiwa G30 SPKI. Slamet Triadi, menjadi Kepala Komando setiap peristiwa perlawanan di Surakarta, terlibat dalam penumpasan DITI, Jawa Barat, dan RS. Ini tokoh pemikir bangsa. 1. Muhammad Hatta. Yang kedua, memperjuangkan nasionalisme Indonesia sejak masa pergerakan nasional. Pemikirannya menjadi pijakan utama dalam integrasi nasional. Muhammad Hatta berpendapat rasa nasionalisme atau kebangsaan muncul karena adanya perasaan senasib yang dirasakan dalam diri bangsa Indonesia. Nasionalisme juga ditemukan oleh adanya kesadaran terhadap kesamaan dan tujuannya.